Setelah mendapatkan perawatan intensif, balita laki-laki berinisial N di Samarinda yang positif narkoba sudah mulai membaik. Meski demikian, balita yang berusia 3 tahun tersebut harus segera direhabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Kota Samarinda guna asesmen. Sementara itu, saat ini pemberi air minum bercampur sabu ke balita N juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kombes Pol Ari Fadli, tersangka berinisial TR 50 tahun, kini ditahan di Mapolresta Samarinda. Ia juga menjelaskan dalam kasus ini ada pelaku lain yang turut diamankan, yakni R yang tinggal bersama TR. Namun ia menegaskan R tidak terlibat dengan kasus TR. Dalam kasus ini, TR disangkakan melanggar pasal 89 junto pasal 76J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman 10 tahun penjara. Dilansir dari tribunkaltara.com, Kabid Perlindungan Khusus Anak DP2A Samarinda, Syahidin Ahmad juga menambahkan bahwa pemerintah Kota Samarinda melalui mereka akan melakukan pendampingan psikologi untuk N. Tak hanya itu, mereka juga akan memberikan pendampingan psikis untuk menguatkan mental ibu dari N. Diketahui sebelumnya, seorang balita laki-laki di Samarinda, Kalimantan Timur, dinyatakan positif narkotika jenis sabu setelah sebelumnya diberikan minuman oleh tetangganya. Menurut pengamatan orang tuanya, balita tersebut memperlihatkan gelagat yang tidak wajar, seperti tidak tidur hingga 2 malam, susah makan dan minum selama beberapa hari belakangan. Meski minum asupan dan istirahat, nyatanya balita itu tetap tampak bugar dan aktif bahkan tidak henti mengoceh. Kondisi itu diamini oleh Subkoordinator Rehabilitasi BNNK Balikpapan, Dr. Heni Damayanti. Dia memaparkan sabu merupakan narkotika jenis stimulan di mana efeknya memacu kerja otak dan meningkatkan aktivitas di tubuh. Seperti denyut dan tekanan darah yang meningkat, tubuh sangat aktif hingga sering berkeringat. Lebih lanjut, ia merincikan permasalahan itu berdampak terhadap 3 hal, baik secara fisik, psikis, maupun interaksi sosial si balita. Bahkan jika dengan intensitas yang berat, Heni meneruskan menyebabkan ketergantungan di mana kerusakan yang ditimbulkan pada fisik dan mental menjadi irreversible atau tidak dapat diubah. Berkaca dari kejadian balita positif sabu di Samarinda ini, Heni mengimbau agar orang tua melakukan pengawasan ketat serta aktif mencari tahu soal bahaya narkoba. Yang kedua, perawat, nanti kita akan pantau 24 jam. Perawat akan standby, mengobservasi kondisi daripada klien. Walaupun secara fisik nampak sehat, belum merupakan gambaran secara psikologis. Karena memang metamfetamin ini efeknya ke susunan saraf pusat yang ada di otak, dan susunan saraf pusat yang ada di otak mempengaruhi dopamin yang ada di otak. Dopamin ini mempengaruhi perilaku, apakah mudah emosi, tidak bisa tidur, dan termasuk gangguan kognitif. Maka kita pantau juga, sehingga kami melibatkan psikolog klinis, sehingga apakah dampaknya itu sampai mempengaruhi daya ingat, kecerdasan, dan seterusnya. Ini perlu pemantauan juga, termasuk juga ahli gizi. Nanti kami akan observasi terkait perkembangan gizi, karena orang yang mengalami gangguan nafsa itu harus disupport gizi yang sesuai dengan kebutuhannya supaya pulih. Jadi kalau orang terkena gangguan akibat zat, gizinya tidak cukup, maka pemulihannya kurang, waktu pemulihannya akan lama, sehingga gizi harus kita support supaya baik. Tapi nanti ahli gizi akan kita berdiskusi dengan keluarga, makanan-makanan apa yang menjadi pantangan, makanan-makanan apa yang cocok, sehingga ukuran dan kualitas kandungan gizi harus disesuaikan. Kemudian juga dari laboratorium kita akan periksa segera apakah ada penyakit-penyakit tertentu yang perlu penanganan secara khusus.
termasuk juga konselor adiksi yang nanti memberikan. Jadi kita tidak hanya menangani si anak ini yang terkena gangguan akibat penggunaan zat, tapi juga keluarga. Karena keluarga ini kan harus diberikan edukasi, harus dikasih edukasi, sehingga apa yang harus dilakukan untuk mendampingi anak ini sesuai dengan kebutuhannya dan perlu pemahaman edukasi sehingga memperoleh informasi yang pas dan melakukan intervensi kepada anak itu sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.